Kata siapa itu? Pakai kata siapa? Allah yang bilang. Allah bilang alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah, paham maksudnya? Orang yang bertauhid, orang yang punya keimanan. Berarti ini orang ngambil guru tauhid waktu hidupnya. Dia orang bisa katakan rabbunallah, dia ngambil guru tauhid. Guru tauhid ana di mana ya? Itu dia belajar memang. Untuk menetapkan kata rabbunallah, lidah mah bisa Tuhan ana Allah. Cuma kan keimanan yang ada di otak bakal hilang pada saat sakarat. Sebuah keimanan yang menancap di lubuk hati itu kagak hilang. Karena hati yang main ketika itu, bukan otak lagi. Maka perlu itu didalami, dipelajari tentang rabbunallah. Allah tidak katakan ilahunallah, tapi Allah katakan rabbunallah. Ilah dengan Rabb itu beda memang. Secara definitif, ilah itu ma'budun bihaq, al-mustaghni an kulli ma siwah, wal muftakir ilaihi kullu ma'adah. Kalau Tuhan itu saudara seperti Rabbul Alamin yang ngatur semua kebutuhan alam semesta. Jadi dia katakan yang ngatur anak Allah, yang kasih nyawa anak Allah. Itu orang itu kata alladzina qalu rabbuna. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, sebab dia menghayati dan merenungi tentang keberadaan dirinya, apakah terjadi serta-merta begini saja ataukah karena ada faktor lain yang bermain sehingga dia seperti itu adanya. Direnungi, oh anak nggak bisa begini sendiri ini pasti ada yang kendalikan anak, ada yang pasti atur anak, ada yang kasih gerakan anak punya diri, nggak mesti bergerak. Ada yang detakan anak punya jantung, ada yang detakan anak punya darah, ada yang detakan kita punya umur bergerak dan seterusnya. Rabbunallah. Setelah dia punya keyakinan itu, nah ini alladzina rabbunallah, ini saya mau kasih gambaran orang-orang tua kita tadi maksudnya. Ya, kalau Baba Asmawi tidak punya keteguhan rabbunallah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, dia nggak mungkin di saat pikun bisa ingat sholat. Ingat sholat itu ingat Allah, saudara. Lagi pikun ingat Allah. Kayak emaknya Ustadz Muhlis, siapa namanya? Nujenah. Dia orang kenal Muhlis. Orang kenal. Dia kata itu punya siapa jelek banget. Anak apa dah? Anak dewek, dia kata gitu. Tapi kalau baca Quran dia kagak lupa. Bisa nggak kita begitu kira-kira? Oh ini karena ada Allah di hatinya. Allah yang hidupkan dia punya hati. Ente boleh lupa sama yang lain, ya jenah ya. Ente boleh lupa sama yang lain, tapi kau tidak boleh lupa dengan aku. Baca Quranku, ingat Yasin apal, anak lupa. Kan otak kita kagak nyambung nih. Yasin apal, anak lupa. Oh ini Rabbunallah. Isyarat tuh namanya. Tsumastaqamu, bukan cuman kemudian dia kenal Allah Ta'ala saja tok kemudian selesai, tapi tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau orang belajar nahwu saudara, summa itu huruf atop, tapi tartib infisoli, punya jeda lama. Kalau begini, habis makan kemudian minum, makan kemudian minum, itu tidak ada jarak. Maka huruf atopnya fa, akala fasyariba, langsung. Tapi kalau seandainya orang nanam kemudian berbuah, berbuahnya butuh waktu lama, butuh waktu lama dia. Zara'a fa'ath summa athmar, dia nanam kemudian kemudian kayak nanam punasem lah, kan bisa 6 tahun ya lah, kemudian lama banget. Allah bahasakan tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia kemudian lama mau istiqomah. Ketahuan orang istiqomah tuh di masa tuanya. Masa muda makan masa tagayur, masa labil. Lihat masa tuanya istiqomah apa kagak. Berarti hasil perjuangan dari muda. Orang bisa istiqomah karena 2 hal. Karena 3 hal. Dia punya tauhid, dia punya fikih, dia punya tasawuf. 3 bisa istiqomah. Maka 3 ilmu ini cari, saudara.
pelajari itu, kita sama punya guru-guru. Guru, saya mau ngaji tauhid. Ana pengen istaqam dalam Quran. Guru, ana mau ngaji fikih. Karena tauhid, kenal Tuhan, kita harus punya interaksi dengan Tuhan kita, punya hubungan. Hubungannya itu membenarkan ibadah. Baca Quran biar rapi, ngaji sama guru sobron. Ngaji baca sholat biar rapi, ngaji sama guru sobron, sama guru kita Syarif Muawwan. Pelajar walau tipis, Irsyadul Anam, Babul Minan, nggak apa-apa kita mah, yang penting pahamnya. Ngaji dari dulu itu mulu, Irsyadul Anam, Babul Minan, Sapinah, orang udah emang itu, dia kata gitu. Gue bukan kitabnya, gue penting pemahamannya. Yang susah tuh pemahamannya. Ini buat kita punya ikatan dengan Allah. Setelah itu punya amal ibadah, dikerjain nih pelan. Orang pasti ngomongin kita, udah kayak Ustadz lagunya tuh. Bener nggak gitu ya? Pas kita bener, orang pada ngata, udah kayak Ustadz lagunya. Emang apa? Gue jadi Habib juga. Baru jadi Ustadz begitu. Tuh begitu. Itu bahasa orang kesel. Ya, bahasa kesel bukan? Sekarang mau serebet mulu, ngomong-ngomong sekarang udah ngaji, udah kayak Ustadz baik. Mengapa? Gue mau bukan jadi Ustadz doang, dikit lagi mau jadi Habib. Gitu orang kagok-kagok ya. Dia mau orang kagok-kagok, kemudian dikit lagi jadi Habib. Besok lu ketemu gue cium tangan, itu orang emosi. Tidak bisa saudara terkontrol emosi kalau nggak ngaji tasawuf. Semua ilmu bakal sombong, saya kasih tahu. Semua ilmu di alam dunia ngewarisin sombong. Mau ngaji sorob, mau ngasih fikih, mau ngaji nahu, mau ngaji arud, mau ngaji, semua bakal sombong. Yang bikin orang ngerti bahwa sombong tidak boleh kalau orang ngaji tasawuf. Kalau orang bakal selamat, dia punya amal ibadahnya kalau dia ngaji tasawuf. Cari guru tasawuf, jangan diem baik. Di mana saya ngaji tasawuf? Cari gurunya, selamatkan ibadah Anda. Karena kalau masih hasud sama orang, ini belum punya pahala amalnya. Walaupun umrohnya setiap minggu, gak ketanggung ya, orang rumahnya dekat Ka'bah. Ya bang, kita emang setahun juga orang bisa. Ya dia mau orang pakai bronkos, di samping Ka'bah warung dia. Ya kan wajah PB umroh tiap minggu, tapi ada hasud sama orang. Ini amalnya nggak ada pahalanya. Kalau amal nggak ada pahala, mati dikubur nggak ada pahala sama sekali. Amal tinggal amal ente, pahala nggak ada. Kok begitu? Rasul yang katakan, al hasad yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Dengki bisa menghapus pahala seperti halnya api dapat meluluh lantahkan kayu-kayu bakar. Habis kayu bakar sama api, hasud ada di hati, habis. Karena itu butuh ngaji tasawuf biar selamat kita punya amal. Kalau udah istiqomah begitu, terus orang mau ngomong begini, bodoh amat, gue udah mau jadi Habib, emang lo morak gitu. Bodoh amat, gue begini be, hidup emang kata guru kudu begini gitu. Gue mengikuti kata guru begini be. Gue yang gue kerjain bukannya kemauan gue, kemauan guru. Yang gue amalin bukannya pilihan gue, pilihan guru. Gue mah hidup dituntun guru karena gue mau pengen selamat. Meninggal di saudara.